Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillah semuanya teman-teman, saya di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang psikologi teori humanistik. Ya, dari sini teman-teman, apakah ada yang tahu teori humanistik? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih teori humanistik. Teori humanistik itu dia mempunyai potensi bawaan untuk berkembang atau aktualisasi diri. Jadi, kalau untuk dari behavior ataupun nanti konstruktivisme atau macam-macam yang lain, nah humanistik ini lebih ke kepribadian seseorang tersebut. Nah, jadi di sini apa sih prinsip utama teori humanistik? Prinsip utama teori humanistik itu yang pertama adalah setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk berkembang atau aktualisasi diri. Manusia tidak statis, dia kadang-kadang menurun, kadang-kadang dia naik. Kadang-kadang dia berada di dalam keadaan yang prime atau kadang-kadang dia berada di dalam keadaan yang down. Nah, dan juga dia memiliki dorongan alami untuk bertumbuh, belajar dan menjadi lebih baik. Nah, itu adalah prinsip utama teori humanistik yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu adalah kehendak bebas dan tanggung jawab personal. Nah, untuk di teori-teori yang lain, mereka tidak membahas tentang kehendak bebas dan tanggung jawab atas individu seseorang tersebut. Yang pertama itu adalah manusia bebas menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi di teori humanistik ini manusia lebih bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Dia harus mengikuti kata hati dan juga beserta pengalaman dan juga yaitu bakat alaminya. Yang ketiga itu adalah pengalaman subjektif adalah kunci. Nah, jadi di teori humanistik itu adalah pengalaman itu adalah kunci sebagai untuk menjadi jalan acuan dia untuk kemana. Nah, apa yang dirasakan dan dipersepsikan seseorang tentang dunia lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi. Nah, gitu. Yang keempat itu adalah manusia adalah makhluk yang sadar dan rasional. Nah, untuk di teori humanistik ini, jadi dia ditegaskan bahwa manusia itu mempunyai kesadaran atas dirinya sendiri. Apakah dia dalam keadaan yang sedang prima atau apakah keadaan dia sedang lagi down, atau apakah dia keadaan tidak baik-baik saja atau dia dalam keadaan senang. Sehingga seperti itu. Dan juga manusia mempunyai pemikiran yang rasional. Rasional itu adalah masuk akal. Jadi sehingga ketika misalnya ada hal-hal baru yang menyangkut dalam hidupnya, maka dia akan berpikir secara rasional. Apakah ini benar-benar kenyataan atau apakah benar-benar ini masuk akal atau tidak gitu. Dan teori humanistik ini dikembangkan oleh Maslow. Jadi teori humanistik ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Nah, berbeda dengan teori-teori yang lain. Nah, di teori humanistik ini kesimpulannya itu adalah manusia diberikan kehendak bebas atas dirinya sendiri. Dan juga manusia diberikan hak-haknya dan juga diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Nah, di teori ini humanistik terutamanya yaitu adalah dia sangat menghargai dan juga memanusiakan manusia. Itu adalah teori humanistik. Sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan pada diri manusia, entah itu emosional mulai dari bahagia, sedih, terus juga dia bimbang, ragu, itu bersangkutan dengan teori humanistik. Bagaimana sih jika dikembangkan atau diterapkan ke dalam pembelajaran? Nah, kalau tidak diterapkan ke dalam pembelajaran, itu biasanya sang pendidik atau sang guru itu adalah menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator untuk para peserta didiknya. Itu. Jadi di teori humanistik ini sang pendidik itu ditekankan untuk menjadi fasilitator atau dijadikan pembimbing untuk para peserta didiknya. Dan hal yang wajib diketahui oleh
pendidik dalam teori humanistik itu adalah memahami sifat-sifat mereka, memahami emosionalnya, memahami karakteristiknya para peserta didiknya, dari mulai bagaimana keaktifannya, dari mulai bagaimana cara dia belajar, apakah dia secara auditory atau dia secara penglihatan atau dia cara dengan contoh. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa teori humanistik ini juga masih relevan di zaman sekarang. Nah, itu kalau diterapkan ke dalam pembelajaran. Mungkin itu saja ya dari saya, Muhammad Said Razak, dengan NIM 23070151002, ingin mengakhiri penjelasan-penjelasan tentang teori humanistik. Mungkin itu saja dari saya. Kembali lagi nanti ya teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.